Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal kompetensi teknis guru PAI aspek fikih bagian 2 berdasarkan FR. Sebelum lanjut, silakan teman-teman subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Info Hidayah. Baiklah, kita langsung saja ke soal yang pertama. Salah satu kesempurnaan sholat berjamaah adalah pada kesempurnaan shaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan serta menjaga kerapian dan kesempurnaan shaf. Yang dimaksud shaf adalah A. Barisan kaum muslimin dalam sholat, B. Aturan kelurusan barisan dalam perang, C. Barisan kaum muslimin dalam sholat berjamaah, D. Aturan barisan yang ditetapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja, shaf di sini berdasarkan konteks soal yang ada di atas adalah barisan kaum muslimin dalam sholat berjamaah. Karena jika sholat saja itu bisa sholat sendiri atau sholat berjamaah. Jadi jawabannya adalah C, saat berjamaah. Soal selanjutnya, seorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya. Tiba-tiba murid yang dipukul meninggal. Perbuatan guru tersebut termasuk kategori titik-titik. A. Qatl al-amd, D. Qatl hurur, C. Qatl al-khoto, D. Qatl sibh al-amd. Berikut pembahasannya. Pembunuhan itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembunuhan sengaja atau qatl al-amd adalah pembunuhan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan niat membunuh. Artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan. Yang kedua, pembunuhan menyerupai sengaja atau qatl sibh al-amd, yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan. Perbuatan si pelaku untuk memukul si korban adalah disengaja, namun akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut sama sekali tidak diinginkan pelaku. Dari sini sudah jelas antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja ya. Selanjutnya yang ketiga, pembunuhan kesalahan atau qatl al-khoto, yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Jadi, seorang guru memukul penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba murid yang dipukul meninggal. Nah, itu termasuk kategori D. Qatl sibhu al-amd atau pembunuhan seperti disengaja. Soal selanjutnya, seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada di bawahnya hingga mati. Perbuatan tersebut termasuk kategori titik-titik. A. Qatl al-amd, B. Qatl hurur, C. Qatl al-khoto, D. Qatl sibh al-amd. Nah, di sini dilihat dari konteksnya, dari pembahasan sebelumnya tadi, seseorang terjatuh itu tidak sengaja dan menimpa bayi yang berada di bawahnya. Jadi, seseorang tersebut tidak mungkin membunuh bayi. Dan kejadian tersebut juga sudah jelas bahwa itu tujuannya tidak untuk membunuh bayi tersebut. Jadi jawabannya adalah C. Qatl al-khoto atau pembunuhan kesalahan. Soal selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5. Urutan wali nikah yang benar dalam Islam adalah Baik, langsung saja kita urutkan wali nikahnya. Yang pertama sudah jelas adalah ayah. Setelah ayah tidak ada, baru kakek boleh menikahkan. Apabila ayah dan kakek tidak ada, jatuh ke nomor 3 atau saudara laki-laki kandung. Tapi jika ayah, kakek, saudara laki-laki tidak ada, yaitu jatuh ke paman dari ayah. Nah, setelah paman tidak ada juga, baru yang boleh menikahkan adalah anak paman atau anak laki-laki dari paman. Jadi urutannya adalah 1, 5, 3, 2, 4. C. 1, 5, 3, 2, 4. Soal selanjutnya, hukum balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun pengerusakan anggota tubuh seseorang yang dilakukan dengan sengaja adalah A. Diat, B. Qisos, C. Kafarat, D. Bukhot. Sebelum menjawab, mari kita bahas satu-satu. Adapun yang dimaksud dengan diat adalah sejumlah denda. Nah, kata kuncinya adalah denda. Sejumlah denda yang dikeluarkan oleh pelaku penganiayaan atau pembunuhan kepada keluarga korban. Bagi pelaku pembunuhan, diat dibayarkan apabila keluarga korban memaafkannya. Adapun qisos adalah pembalasan
Mirip dengan pepatah hutang nyawa dibayar nyawa. Nah, diat dan kisos ini saling berkaitan ya. Tadi kan jika diat adalah bagi pelaku pembunuhan, diat dibayarkan apabila keluarga korban memaafkan. Tapi jika keluarga korban tidak memaafkan, maka berlaku hukum kisos. Selanjutnya, kafarat adalah suatu cara pengganti untuk menebus kesalahan atau dosa yang dilakukan secara sengaja, atau kafarat ini adalah hukuman. Selanjutnya, bukhot adalah gerombolan yang menentang kekuasaan negeri dengan kekerasan senjata, baik karena salah pengertian ataupun bukan. Jadi jawabannya, hukum balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun pengerusakan anggota tubuh seseorang yang dilakukan dengan sengaja adalah B. Kisos. Soal selanjutnya, menurut jumhur ulama yang diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 141, jika tanah itu disewakan kepada orang lain, siapa yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan? A. Si pemilik tanah, B. Si penyewa tanah, C. Si pemilik tanah dan si penyewa tanah, D. Jawaban A, B, dan C salah. Berikut Quran surat Al-An'am ayat 141. Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Nah, ini poinnya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 141 tersebut, yang perlu ditekankan adalah berikanlah haknya, zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Sedangkan yang memetik adalah pasti yang menanam. Sedangkan yang menanam adalah yang menyewa tanah. Jadi dalam soal ini jawabannya adalah B. Si penyewa tanah yang wajib mengeluarkan zakatnya. Soal selanjutnya, Pak Ahmad adalah karyawan BUMN. Setiap bulan mendapatkan gaji 8 juta rupiah. Dari gaji tersebut, Pak Ahmad mengeluarkan keperluan pokok rumah tangga 1 juta, membayar sekolah 2 orang anak 1 juta, membayar cicilan rumah 550, dan membayar listrik 100.000. Jika harta ini dapat dianalogikan pada zakat pertanian berdasarkan nisab sebesar 653 kg gabah kering giling setara dengan 522 kg beras dengan waktu pengeluaran zakat atau haulnya setiap kali menerima penghasilan gaji. Sementara harga beras per kilogramnya adalah Rp8.500. Berapakah Pak Ahmad harus membayar zakatnya? A. Rp1.464.000, B. Rp2.400.000, C. Rp133.750, D. Belum wajib zakat. Soalnya ini terlalu berbelit-belit ya, jadi kita perlu teliti. Ada 3 tahap. Yang pertama, menentukan nisab dulu. Nah, kenapa menentukan nisab dulu? Jadi diperhitungkan apakah Pak Ahmad ini sudah wajib zakat atau belum. Dalam hal ini adalah 8.500 dikali 522 kg tadi sama dengan 4.437. Jadi nisabnya adalah Rp4.437.000. Yang kedua, artinya dia wajib membayar zakat profesi karena penghasilan dia adalah 8 juta dikurangi keperluan lain-lain tadi 2.650 sama dengan 5.350.000 rupiah. Nah, itu adalah hasil bersihnya. Sedangkan hasil bersih tersebut adalah di atas nisab. Yang ketiga, maka Pak Ahmad membayar zakat profesinya adalah 2,5%. Jadi ingat teman-teman, zakatnya adalah 2,5% dari gajinya sama dengan Rp133.750. Jawabannya adalah C. Soal selanjutnya masih tentang zakat. Pak Imam adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Lampung. Ia mempunyai seorang istri dan 2 orang anak yang masih kecil. Penghasilan bersih per bulannya adalah 5 juta rupiah. Jika nisab 522 kg beras harganya adalah Rp7.000 atau relatif, berapakah zakat yang dikeluarkan Pak Imam? Nah, ini sama seperti tadi, cuma ini langsung diberikan hasil bersihnya. Cara penyelesaiannya sama seperti yang tadi, yaitu yang pertama menentukan nisab dahulu. Dalam hal ini adalah
7.000 dikali 522 sama dengan Rp3.654.000. Yang kedua, penghasilan bersih per bulannya adalah 5 juta, itu artinya di atas nisab. Yang ketiga, maka Pak Ahmad membayar zakat profesinya adalah 2,5% dikali 5 juta sama dengan Rp125.000. Jadi, Pak Ahmad per bulannya wajib mengeluarkan zakat Rp125.000. Terima kasih sudah belajar bersama Info Kita YA. Semoga teman-teman lolos PPPK 2021. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.